sudah nyaman? Sudah. Buat ruangannya ini sudah nyaman? Sudah nyaman ya? Sudah. Untuk kipasnya aslinya mungkin kedinginan atau sudah cukup ya? Sudah nyaman. Oke. Ini dengan Mbak Yusri ya yang kita kemarin sudah ujian. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Yusri hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Untuk kegiatan Mbak Yusri hari ini tadi itu sebelum kesini ngapain aja, terus nanti mau kegiatan apa itu boleh diceritain? Iya, kebetulan tadi sebelum kesini saya masih dari kos ibu, jadi ya persiapan langsung kesini. Terus habis konseling ini saya mau lanjut kelas gitu. Oke, berarti tadi dari kos ya, dari kos Iya, langsung dari ke sini, terus melakukan konseling hari ini, terus habis itu ada kelas gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, lalu untuk perasaan Mbak Yusri sendiri hari ini tuh bagaimana Mbak? Apakah sedang senang atau sedang sedih atau gimana? Perasaan saya hari ini tuh senang Bu. Ya, cuman kayak tubuh saya agak kurang fit gitu. Oke, berarti memang lagi senang gitu ya Mbak? Iya. Kalau senangnya itu kira-kira karena apa Mbak? Karena terlihat sangat gembira dong. Senang karena saya hari ini mau berkegiatan Bu. Kebetulan ada proker, jadi saya mau bantu-bantu gitu. Oke, berarti Mbak Yusri ini ada kegiatan yang lumayan cukup banyak gitu ya. Jadi Iya. Mbak Yusri itu semangat gitu Iya. jalannya. Oke, bagus sekali Mbak Yusri. Dan tadi Mbak Yusri ini kurang fit gitu ya badannya ya. Oke, semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Oke, tadi kita kan belum perkenalan secara lebih dalam gitu ya Mbak ya. Kita kemarin cuma tahu nama aja gitu. Sekarang saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu dan nanti mungkin gantian ya Mbak Yusri yang bisa memperkenalkan diri, mungkin bisa dari nama, terus dari universitas mana, terus program studi apa gitu ya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, saya perkenalan diri terlebih dahulu ya Mbak ya. Saya Yunita Diaryani, biasa dipanggil Yunita, tapi Mbak Yusri bisa panggil Mbak Yunita atau Bu Yunita, terserah Mbak Yusri nyamannya aja. Nah, saya dari mahasiswa UM jurusan BK Mbak. Nah, kalau Mbak Yusri sendiri? Perkenalkan ya Bu, nama saya Yusri Nurhanifah, saya juga dari UM. Kemudian untuk prodi saya juga BK. Oke, berarti sama ya Mbak ya, Iya. orang di BK juga. Nah, Mbak Yusri ini sekarang lagi di semester berapa Mbak? Kebetulan saat ini saya di semester 5 Bu. Oke, semester 5 ya Mbak ya. Iya. Udah mau akhir ya Mbak ya? Iya. Lagi sibuk-sibuknya gitu Mbak. Iya, sibuk banget Bu. Untuk tugas-tugasnya di semester 5 itu gimana Mbak? Apakah berat banget, terus yang membuat Mbak Yusri ini tubuhnya kurang fit atau bagaimana Mbak? Iya, saya kurang ini sih Bu, berat banget di semester 5 ini, apalagi kayak banyaknya tuntutan, terus juga saya kan ikut organisasi. Nah itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran saya, jadi saya agak kurang fit gitu. Oke, berarti karena ada itu ya tuntutan, terus juga jadwal kegiatan Mbak Yusri ini padat banget ya Mbak ya. Iya, Di selain melakukan perkuliahan biasanya Mbak Yusri juga mengikuti organisasi yang pasti tugas-tugasnya itu juga sangat berat gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Yusri ini harus apa ya, menyeimbangkan antara keduanya gitu ya Mbak ya. Jadi membantu Mbak Yusri ini kurang fit gitu ya. Oke, untuk hari ini kita kan mau melakukan sesi konseling ya Mbak ya. Sebelumnya apakah Mbak Yusri ini sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum Mbak? Sebelumnya pernah. Oke, pernah ya Mbak ya. Nah itu konseling individu atau konseling kelompok? Individu. Individu ya Mbak. Iya. Kalau kelompok belum pernah? Kelompok masih belum Bu. Oh, belum pernah ya. Jarang. Jarang ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Yusri kan Mbak Yusri sudah pernah ya mengikuti konseling individu. Menurut Mbak Yusri konseling itu seperti apa sih Mbak? Konseling itu memang proses kita, saya sendiri konseling, kemudian ada konselornya, terus di situ sesinya saling bersama-sama
menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahannya. Tapi itu tuh Mbak Yusri itu tadi, konselor di sini hanya menjadi fasilitator saja, dan semua solusi atau tindakan yang akan diambil itu semua ada di tangan konseling gitu ya Mbak ya. Nah, hari ini kita kan mau melakukan sesi konseling ya Mbak ya. Nah itu di sini saya sebagai konselor dan Mbak Yusri di sini sebagai konseling. Dan dalam sesi konseling ini ada asas-asas ya Mbak yang harus kita ketahui dan juga kita lakukan bersama. Nah, asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Yusri datang ke sini itu atas sukarela diri sendiri, kemauan diri sendiri atau bagaimana? Iya, saya datang ke sini ya atas sukarela saya sendiri dan atas ya keinginan saya. Oke, berarti Mbak Yusri memang ingin ya datang ke konseling hari ini, ingin mungkin ingin mencari tahu solusi atas permasalahan Mbak Yusri gitu ya Mbak ya. Nah, untuk asas yang kedua ini ada asas keterbukaan, karena tadi Mbak Yusri juga datang ke sini atas kemauan Mbak Yusri sendiri, inisiatifan Mbak Yusri sendiri, maka di sini saya harapkan Mbak Yusri bisa untuk terbuka ya Mbak ya, mengungkapkan semua permasalahan yang ada di dalam diri Mbak Yusri, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya Mbak ya. Nah, untuk asas yang ketiga ini ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Yusri tidak perlu khawatir masalahnya ini bakal menyebar kemanapun, karena di sini hanya ada kita berdua saja, dan saya juga tidak mungkin menyebarkan permasalahan Mbak Yusri ini kepada orang lain. Jadi Mbak Yusri di sini bisa tetap percaya dan nggak perlu takut permasalahannya akan menyebar atau bagaimana. Jadi Mbak Yusri di sini bebas gitu ya Mbak ya untuk mengungkapkan semua permasalahan Mbak Yusri. Nah, oke. Mbak Yusri di sini juga kita pastinya ada ini ya Mbak ya, batasan waktu ya yang harus kita sepakati bersama. Untuk waktunya sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Yusri berkenan? Berkenan ya Mbak ya, karena Mbak Yusri nanti juga ada kelas ya, jadi harus ada batasan waktunya. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Mbak Yusri tanyakan atau ada yang belum paham? Tidak ada ya, sudah paham ya Mbak ya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah berbicara terkait dengan permasalahan Mbak Yusri ya. Itu Mbak Yusri itu merasa kayak apa ya? Adanya suatu perbedaan Mbak Yusri dari mungkin dari desanya terus pindah ke kota itu ada sebuah perbedaan gitu ya, dan Mbak Yusri ini masih belum bisa beradaptasi gitu ya istilahnya. Nah, itu apakah Mbak Yusri bisa menceritakan hal tersebut? Iya Bu, sesuai yang sudah saya sampaikan di beban saat itu memang betul. Ini tuh waktunya dalam rentang SMA. Jadi saya kan SMA-nya tuh udah mulai perantau. Jadi memang kayak transisinya dari desa ke kota itu menurut saya terjadi itu sangat cepat, apalagi ke SMP lalu ke SMA. Jadi terus waktu SMA itu kan memang ada COVID, cuman di kelas 11-nya, di kelas 2-nya itu pas awal tahun kalau nggak salah itu udah langsung ke kota. Nah, waktu itu kan COVID dan masih berlaku sistem yang 1 meter 2 meter itu yang apa sih, harus nggak dekat-dekat dia, social distancing. Terus juga dalam lingkup tempat tinggal saya di waktu perantauan itu juga masih sepi. Jadi saya kayak kesepian. Terus ya kayak harus hati-hati banget, dan saya benar-benar waspada dan ya pikirannya kayak bukan desa, aku bisa nggak ya di sini gitu. Oke, berarti Mbak Yusri ini kayak overthinking gitu ya Mbak ya, dan takut kalau Mbak Yusri ini nggak bisa beradaptasi di perkotaan gitu ya Mbak ya. Oke, dari permasalahan tersebut sebenarnya apa sih tujuan yang ingin Mbak Yusri capai di konseling hari ini? Untuk tujuannya ya saya nggak perlu merasa buat takut buat beradaptasi di perkotaan. Jadi kayak ya nggak apa-apa kamu dari desa, asalkan kamu bisa
beberapa catatan ya dan mencatat hal-hal penting yang Mbak Yusri katakan. Apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, boleh ya. Nah, apakah Mbak Yusri ini sudah siap untuk melakukan sesi konseling yang intinya kan? Siap. Sudah siap ya Mbak? Oke. Tadi kan Mbak Yusri mengatakan bahwa Mbak Yusri ini merasa takut gitu ya Mbak ya, merasa takut terus merasa tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, kalau misalkan perasaan-perasaan tersebut itu datang dan mempengaruhi kehidupan Mbak Yusri, kira-kira Mbak Yusri ini bakal menamai perasaan tersebut itu seperti apa Mbak? Menamai seminar. Si minder. Iya. Oke. Si minder ya. Oke, baik. Berarti Mbak Yusri menamai Mbak Yusri yang tidak bisa beradaptasi, terus juga takut orang-orang di sekitar tidak menerima Mbak Yusri itu menamai si minder gitu ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait dengan bukan tentang Mbak Yusri, tapi tentang si minder ini ya Mbak ya, yang mempengaruhi Mbak Yusri gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya bukan Mbak Yusri masalahnya, tapi si minder ini, karena si minder ini bisa mempengaruhi hidup Mbak Yusri gitu ya Mbak ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih lanjut ya terkait dengan si minder ini yang ada di dalam diri Mbak Yusri. Nah, si minder ini tuh kapan dia bisa muncul dan juga kapan dia itu kuat gitu loh, dia bisa mengendalikan diri Mbak Yusri. Kuat mengendalikan diri saya itu saat saya merasa di satu momen yang saya terlihat aman banget gitu. Jadi kayak di momen itulah saya merasa kayak aduh nggak bisa ini yang Oke, berarti saat si minder ini kayak memberi bisikan gitu ya. Iya. Pada diri Mbak Yusri bahwa kamu ini kampungan, kamu tuh nggak cocok, Mbak Yusri gitu ya. Iya. Oke, saat hal itu terjadi apa sih yang Mbak Yusri rasakan? Yang saya rasakan ya saya kayak aduh apa sih kamu Yus, ini aja kayak nggak tahu, ini aja kok nggak bisa gitu. Jadi kayak di mata saya kayak satu kamu bisa banget gitu, kamu aman banget. Jadi kayak sama orang kota juga kayak ini gitu. Oke, berarti Mbak Yusri ini merasa minder gitu ya Mbak ya. Kalau Iya. misalkan ada bisikan seperti itu dalam diri Mbak Yusri, terus Mbak Yusri ini terbawa suasana gitu ya, terus Mbak Yusri ini akan merasa lebih minder lagi gitu. Nah, kalau misalkan situasi ini tuh akan terus berlangsung ya, terus menerus, itu apa yang akan terjadi di kehidupan Mbak Yusri itu selanjutnya? Kalau hal itu terjadi di hidup saya nggak bisa berkembang. Saya benar-benar masih merasa stuck di situ. Saya masih merasa minder. Saya masih ya takut gitu loh takut buat menerima sesuatu, takut buat beradaptasi di momen itu gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Yusri ini sudah tahu ya apa dampaknya, dan Mbak Yusri ini sudah bisa mungkin mengamati jika hal itu memang terjadi terus-terusan, itu dampak bagi diri Mbak Yusri itu seperti itu, dampak negatifnya gitu ya Mbak ya. Oke, jadi dalam konseling kali ini kita akan pelan-pelan mencari tahu bagaimana sih cara membuat diri Mbak Yusri ini kembali lagi, jadi nggak dipengaruhi oleh si minder tadi ya. Iya. Jadi pure dari diri Mbak Yusri sendiri. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi, pernahkah Mbak Yusri ini tidak mengikuti si minder ini? Kayak si minder ini sebenarnya ada bisikan-bisikan, tapi Mbak Yusri ini mencoba menolaknya gitu. Pernah. Nah, itu apakah bisa diceritakan saat apa, terus saat situasinya bagaimana? Mungkin di saat kerkom gitu ya Bu. Nah kerkom itu memang datang ke salah satu
sudah pernah berani untuk menolak bisikan-bisikan dari si minder itu tadi. Mbak Yusri ini situasinya saat kerja kelompok dan itu saat berada di rumah teman Mbak Yusri yang berada di perkotaan, itu Mbak Yusri merasa ya udah jadi diri sendiri, yang penting tahu aturannya, tahu adat, terus budayanya gitu ya, saling menghormati gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Yusri ini bisa untuk menolak si minder tadi gitu ya Mbak ya. Oke. Saat hal itu terjadi ya Mbak ya, saat itu bagaimana perasaan Mbak Yusri? Saat saya menolak si minder itu, saya merasa bahwa ya ini challenging banget, ini benar-benar tantangan dan benar-benar harus melawan rasa si minder ini. Jadi kayak di situ saya yang merasa bahwa saya tuh sebenarnya apa ya, kayak di satu sisi ya saya takut, tapi saya di satu sisi juga bisa loh, aku nggak bangga ke diri saya sendiri. Oke, berarti Mbak Yusri ini ada perasaan takutnya juga ya, tapi Mbak Yusri ini sudah bisa bangga karena Mbak Yusri bisa menolak pikiran-pikiran negatif dari si minder tadi itu ya Mbak ya. Oke, ini merupakan momen yang sangat penting ya Mbak ya, karena Mbak Yusri di sini bisa menemukan bahwa Mbak Yusri ada momen ketika Mbak Yusri ini tidak mengikuti si minder itu tadi. Jadi Mbak Yusri bisa jadi diri sendiri, terus juga Mbak Yusri lebih merasa nyaman gitu ya Mbak ya. Artinya Mbak Yusri ini memiliki kedua sisi gitu ya Mbak ya. Ada yang sisi minder, terus ada yang sisi diri Mbak Yusri sendiri. Nah, kalau misalkan sisi yang satunya lagi nih, ini akan kita beri nama lagi. Itu menurut Mbak Yusri cocok dikasih nama apa Mbak? Yang satu sisi itu yang kayak gimana? Yang tadi yang tidak mengikuti si minder itu tadi. Si minder ini apa ya namanya? Bagus sekali ya Mbak ya. Jadi si tangguh ini merupakan apa ya, kayak kebalikannya gitu ya, kebalikan dari si minder. Nah, jadi kita di sini akan fokus untuk mengembangkan dan fokus pada sisi Mbak Yusri yang si tangguh ini. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan terkait dengan sisi-sisi si tangguh Mbak Yusri ini ya. Kapan sih sisi tangguh ini muncul di dalam diri Mbak Yusri? Kecuali yang tadi ya, yang sudah Mbak Yusri sampaikan terkait dengan kerja kelompok, mungkin ada hal lain atau pengalaman lain yang si tangguh ini muncul gitu dalam diri Mbak Yusri. Kalau muncul mungkin ya saya saat berinteraksi ya, mungkin saat ngobrol kayak gitu-gitu, kamu tahu nggak gini mungkin, atau enggak bahas fashion, bahas parfum, terus ya bahas tempat-tempat yang menurut saya itu sangat luar biasa. Itu kayak mungkin di situ saya kayak nggak tahu, jadi kayak ya saya jujur aja apa ini gitu. Jadi kayak di situ saya kayak ya udah nggak apa-apa, nggak tahu kan bisa cari tahu gitu. Oke, berarti Mbak Yusri ini mengeluarkan si tangguhnya ini saat berinteraksi dengan orang, terus mungkin membicarakan tentang fashion, mungkin parfum dan yang lain-lain itu Mbak Yusri bisa lebih percaya diri gitu ya, dan menunjukkan si tangguhnya ini. Nah, saat pengalaman itu terjadi atau saat Mbak Yusri ini berinteraksi dengan orang dan Mbak Yusri ini merasa nyaman menjadi diri sendiri, menjadi si tangguh ini, bagaimana perasaan Mbak Yusri saat itu? Perasaan saya senang Ya Mbak ya? dan bahagia. Oke, berarti Mbak Yusri ini memang merasa senang karena bisa menjadi diri Mbak Yusri sendiri gitu ya Mbak ya? Ya. Oke,
bagus sekali ya. Jadi Mbak Yusri ini memang mempunyai nilai-nilai tersendiri untuk melindungi diri Mbak Yusri. Mbak Yusri ini sebenarnya bisa untuk menjadi seorang yang tangguh, terus percaya diri dan tidak minder gitu ya Mbak ya sebenarnya. Oke, kalau misalkan kita bisa memberikan suara kepada sisi Mbak Yusri yang si tangguh ini, kira-kira apa sih yang ingin dia bicarakan kepada Mbak Yusri? Kalau si tamu ngomong ke saya, gimana ya ngomongnya? Kamu harus kuat, kamu harus ya, nggak apa-apa buat mencoba berinteraksi, nggak usah mikir duluan. Jadi kayak it's okay gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi Mbak Yusri ini sudah bisa membayangkan bahwa kalau misalkan si tangguh Mbak Yusri ini ngomong ke diri Mbak Yusri sendiri itu, dia bakal ngomong kayak kamu ini sebenarnya bisa loh, kamu ini bisa loh berinteraksi sama orang lain dan tanpa melihat dari sisi lingkungannya gitu. Nah, apakah Mbak Yusri ini bersedia untuk memberikan ruang kepada si tangguh Mbak Yusri ini untuk berada di dalam diri Mbak Yusri? Sanggup ya, dan bersedia ya untuk mungkin Mbak Yusri ini bisa untuk lebih mendengarkan dari si tangguhnya Mbak Yusri ini. Nah, dalam beberapa hari ke depan itu, kapan kira-kira diri Mbak Yusri yang si tangguh ini itu bisa bertumbuh dan juga bisa muncul lagi? Mungkin dalam beberapa hari ke depan Mbak Yusri akan melakukan apa sehingga si tangguh Mbak Yusri ini bisa muncul lagi? Mungkin ya berinteraksi dulu. Jadi saya kayak nggak apa-apa berinteraksi, beradaptasi sama lingkungan, cari tahu. Mungkin kayak hal-hal yang apa ya, tetap ya positif gitu. Ya sesuai sama prinsip hidup saya sama ya kepentingan yang ketidaktahuan saya itu. Bagus sekali ya. Jadi Mbak Yusri ini akan di hari-hari ke depannya Mbak Yusri untuk menumbuhkan si tangguh Mbak Yusri ini, Mbak Yusri akan lebih banyak interaksi lagi dengan orang lain, mencari tahu hal-hal yang belum Mbak Yusri ketahui, terus juga Mbak Yusri ini berpegang teguh pada prinsip Mbak Yusri ya dan tujuan hidup Mbak Yusri gitu ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak. Jadi dari cerita yang Mbak Yusri sudah katakan ini, kita menemukan bahwa sebenarnya Mbak Yusri ini punya kedua sisi gitu ya Mbak ya. Ada sisi yang minder sama si tangguh gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Yusri di sini sudah bisa membedakan ya Mbak ya. Sudah bisa? Sudah. Oke, jadi Mbak Yusri ini punya dua sisi dan kita akan fokusnya ke sisi yang si tangguh ini. Jadi kita akan melupakan si minder ini ya secara perlahan-lahan pastinya. Oke. Dari cerita-cerita yang sudah Mbak Yusri tadi itu bentuk ya, dan Mbak Yusri susun dari tadi kayak yang awalnya Mbak Yusri ini memiliki cerita yang mungkin kurang nyaman ya, kurang membuat Mbak Yusri nyaman, terus sosok diri Mbak Yusri yang si minder itu, sampai Mbak Yusri ini bisa menemukan sisi Mbak Yusri yang lain gitu ya, yaitu sisi Mbak Yusri yang si tangguh ini. Nah, dari cerita tersebut itu saya ingin menawarkan kepada Mbak Yusri untuk Mbak Yusri ini menuliskan ya sebuah cerita yang mungkin lebih positif lagi terkait dengan si tangguh tadi ya Mbak ya. Jadi Mbak Yusri bisa menceritakan bagaimana sih nantinya kalau aku jadi si tangguh ini, apa yang akan aku lakukan ke depannya, terus mungkin cara berpikirku bagaimana kalau aku ikuti si tangguh ini dan aku akan melupakan si minder ini gitu ya Mbak ya. Apakah Mbak Yusri sudah paham? Ini suratnya menunjukkan gitu yang Iya betul. Jadi Mbak Yusri bisa menuliskan di selembar kertas gitu ya Mbak ya, dan Mbak Yusri itu mungkin bisa dalam satu hari satu paragraf dulu atau gimana, pokoknya konsisten sampai di minggu depan kita ketemu lagi tuh kita akan baca bersama ya Mbak
setelah menggali-gali lagi ternyata ada momen-momen unik ya Mbak ya, yang ternyata itu ada sisi lain dari Mbak Yusri, yaitu si tangguh gitu. Mbak Yusri namanya si tangguh. Nah setelah itu Mbak Yusri itu akan selanjutnya akan membuat cerita ya, membuat cerita yang lebih positif lagi terkait dengan si tangguh ini untuk kehidupan Mbak Yusri selanjutnya gitu ya Mbak ya. Bagus sekali. Nah dari sini apakah ada yang Mbak Yusri ingin tanyakan, atau mungkin Mbak Yusri ingin membicarakan hal-hal lain yang masih ganjel mungkin di diri Mbak Yusri? Oke, sudah cukup ya Mbak ya. Dan bagaimana perasaan Mbak Yusri setelah mengikuti sesi konseling ini? Apakah Mbak Yusri sudah merasa, oh sebenarnya aku punya dua sisi ya di dalam diri aku, atau Mbak Yusri ini sebenarnya masih bingung sih dengan kedua sisi itu tadi? Sudah jelas. Oke, berarti Mbak Yusri sudah memahami ya, dan sudah tahu kalau di dalam diri Mbak Yusri ini sebenarnya ada dua sisi. Iya. Dan Mbak Yusri sekarang ingin fokus ke sisi yang mana Mbak? Sisi yang tangguh. Oke, baik, betul sekali ya Mbak. Jadi untuk kedepannya Mbak Yusri ini akan fokus pada sisi yang tangguh tadi. Oke, di sini saya akan menuliskan sedikit surat ya Mbak ya, untuk Mbak Yusri, agar Mbak Yusri ini nantinya bisa tahu perkembangan Mbak Yusri. Terus Mbak Yusri juga kalau misalkan nanti mungkin di tengah-tengah sesi atau di akhir sesi nanti Mbak Yusri itu bisa lihat surat ini lagi, dan Mbak Yusri tidak kembali ke sisi yang pertama tadi ya, sisi minder tadi. Jadi Mbak Yusri bisa terus berada di sisi tangguh Mbak Yusri gitu ya Mbak ya. Saya akan bikinkan suratnya. Oke, baik Mbak Yusri, ini ya untuk suratnya. Jadi Mbak Yusri ini bisa untuk dibaca terus menerus. Mbak Yusri lihat perkembangan Mbak Yusri. Terus kalau Mbak Yusri merasa kayak, aduh kok kayaknya tiba-tiba pengen jadi seminder lagi gitu ya, ada bisikan-bisikan dari seminder. Nah Mbak Yusri bisa membaca surat tersebut biar Mbak Yusri ini tidak kembali lagi pengaruh seminder itu tadi. Bisa dipahami Mbak? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau Berarti ini muat ya Bu, di saat mungkin saya merasa terpuruk, jadi saya harus membaca ini biar saya tetap di sisi kanan. Iya, betul sekali Mbak Yusri. Jadi Mbak Yusri setelah membaca itu nanti Mbak Yusri akan berpikir bahwa oh aku sebenarnya bisa loh buat berada di sisi tangguh itu. Aku sebenarnya bisa melawan si minder itu tadi gitu Mbak Yusri. Bisa dipahami? Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya, sudah paham ya Mbak ya. Oke.